Saudara-saudara yang bergabung dalam acara Puja Bakti yang diselenggarakan oleh Wihara Suwana Dipa. Satu kebahagiaan dalam kesempatan ini kita bisa bertemu dan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa apakah bermanfaat untuk orang-orang yang terlahir cacat mental ataupun bahkan yang mungkin stres, kurang waras, dan lain sebagainya. Saya sebut menarik karena dalam ajaran Sang Buddha, sesungguhnya pelimpahan jasa lebih berhubungan dengan para mendiang, atau lebih tepat dengan orang meninggal. Salah satu khotbah Sang Buddha yang paling sering dibaca pada saat kita melaksanakan upacara pelimpahan jasa, biasanya di wihara sering ada pelimpahan jasa, kemudian pada saat upacara itu kan dibacakan terjemahan ataupun dibacakan salah satu sutta yang menjadi dasar pelaksanaan pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa ini memang merupakan ajaran Sang Buddha. Salah satunya adalah cerita dulu Raja Bimbisara yang ketika melakukan berdana, mengundang Sang Buddha ke wihara, kemudian berdana kepada Sang Buddha, malamnya malah banyak makhluk halus datang ke wihara, ke istana. Kemudian Raja menyatakan ataupun bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ini? Saya sudah berbuat baik kok malah istana diganggu makhluk halus. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa, oh itu sebetulnya keluarga-keluargamu dari kehidupan yang dulu-dulu, pada zaman Buddha-Buddha yang sebelumnya, ketika keluargamu itu diberi kepercayaan oleh raja pada zaman itu, untuk mempersembahkan dana makan kepada para biku, setiap hari berdana makan kepada para biku, tapi keluargamu ini suka mengambil bagian dari para biku itu, karena kan menganggap para biku ini kan mudahlah dirawat. Jadi kalau sekarang dikasih daging ya mau, dikasih sayur ya mau, dikasih nasi putih ya mau. Nah, jadi akhirnya saudara-saudaranya raja ini di kehidupan-kehidupan sebelumnya itu kemudian mengambil masakan-masakan yang enak-enak untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Nah, sedangkan masakan yang sederhana, masakan yang mungkin kurang begitu enak, itulah yang dibagikan kepada para biku, dan itu dilakukan setiap hari karena raja memang menyponsori biku-biku pada zaman itu untuk berdana makan, pindah patah mereka mengisi setiap hari. Karena keluarga raja ini dulu di kehidupan yang lampau itu suka mengambil jatah para biku, jatah makan para biku, maka dia terlahir di alam menderita. Nah, sehingga sampai melewati banyak Buddha, dia tidak bisa terbebaskan dari alam penderitaan tersebut. Nah, di zaman Raja Bimbisara ini, ketika Raja Bimbisara berbuat kebajikan, dia melupakan keluarga dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya itu. Mereka lah yang kemudian datang menangis, menjerit, karena mereka makhluk halus, datang menangis, menjerit itu hanya terdengar suara, tidak kelihatan makhluknya.
Nah, Raja Bimbisara jadi takut. Wah, ini saya berbuat baik segini banyak tadi mengundang Sang Buddha, membaca parita, berdana makan. Kok malah datang makhluk halus? Nah, tapi setelah Sang Buddha menyarankan, ya, kita sekarang melakukan pelimpahan jasa ya. Jadi mengundang para biku lagi, mengundang Sang Buddha lagi, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Nah, setelah melakukan pelimpahan jasa pada saat tersebut, barulah makhluk-makhluk itu lenyap dari alam penderitaan, terlahir di alam bahagia. Nah, khotbah Sang Buddha tentang pelimpahan jasa itu yang tadi dibaca, kalau sampai hari ini kita melakukan pelimpahan jasa atau patik dana, itu biasanya membaca Tirokuda Sutta. Ya, itu biasanya dibaca Tirokuda Sutta, yang kalau di bait yang pertama, kalau Anda membaca terjemahannya akan jelas. Di situ dikatakan di luar dinding mereka berdiri dan menunggu. Nah, tapi di luar dinding mereka berdiri dan menunggu itu sebetulnya makhluk halus. Dan di perempatan jalan maupun di pertigaan. Ya, di dinding-dinding, di perempatan jalan. Kembali ke rumah mereka yang dahulu. Kemudian mereka menunggu di samping tiang-tiang gerbang dan lain sebagainya. Dan itu masih panjang. Nah, kemudian di situ dijelaskan bagaimana sekarang kita sebagai umat Buddha melakukan pelimpahan jasa, dijelaskan. Nah, kemudian pada bait yang terakhir, bait ke-13, di situ diterjemahkan dengan kalimat, demikianlah dhamma bagi sanak saudara telah ditunjukkan. Juga bagaimana penghormatan yang tinggi bagi yang telah meninggal dilakukan. Dan bagaimana para biku dapat pula diberi kekuatan. Jadi pada syair-syair sebelumnya itu dikatakan bagaimana kita berdana kepada biku, berdana kepada wihara, cetia, dan sebagainya. Sehingga kalau tadi dikatakan di dalam baris ini adalah bagaimana penghormatan yang tinggi bagi yang telah meninggal dilakukan. Bagaimana para biku memperoleh kekuatan karena mendapatkan dana makan, dana segala hal dari para donatur atau daripada umat. Dan bagaimana jasa kebajikan ini yang besar telah disimpan untuk dirimu sendiri. Karena ketika kita berbuat baik, kita sebetulnya yang menanam kebajikan. Dan kita sendirilah yang akan memperoleh kebahagiaan. Seperti petikan hukum dharma, hukum karma yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita petik. Siapa yang menabur, itulah yang akan memetik. Siapa yang menabur kebajikan, itulah yang akan memetik kebahagiaan. Jadi sebetulnya pada prinsipnya, dari khotbah Sang Buddha Tirokuda Sutta ini kita jelas, pelimpahan jasa sebetulnya adalah untuk para mendiang. Pelimpahan jasa yang diberikan kepada para biku, kepada cetia dan sebagainya ini bermanfaat untuk diri sendiri, berbuat baik, dan bermanfaat untuk mendiang. Sebetulnya itulah yang menjadi dasar ajaran Sang Buddha. Sehingga kalau tema kita sekarang dikatakan manfaat pelimpahan jasa untuk manusia, ya mungkin bukan manusia ya, tapi orang mungkin lebih cocok judulnya ya, karena manusia ini rasanya kurang tepat kalimat atau kata, pemilihan kata itu. Ya, jadi manfaat pelimpahan jasa untuk orang yang terlahir cacat mental atau orang yang tidak waras karena stres. Sebetulnya tema ini menjadi tidak cocok. Karena pelimpahan jasa tadi hanya untuk mendiang. Nah, ini kan masih orang hidup yang terlahir cacat, kecuali orang cacat ini, cacat mental maupun orang stres ini sudah meninggal, itu lebih sesuai. Nah, tapi ini yang tadi saya katakan menarik, karena tema ini kok jadi beda ya sama ajaran Sang Buddha. Nah,
Saudara-saudara, sekarang kita juga lalu merenungkan. Kita tarik dulu lah, bukan ke orang yang cacat mental ataupun orang yang tidak waras. Kita tarik ke yang waras-waras dulu, yang sehat-sehat dulu. Misalnya, bagaimana ya saya mau berbuat baik supaya orang tua saya sehat. Ya, saya punya orang tua, saya kepingin orang tua saya sehat. Saya punya anak, saya kepingin anak saya sukses. Saya punya saudara, saya kepingin saudara saya bahagia. Bagaimana ya? Nah, mungkin kalimatnya menjadi seperti itu. Karena kan kalau yang punya keluarga cacat mental, mungkin tidak banyak. Keluarga stres, ya mungkin. Diri sendiri stres, mungkin. Ya. Tetapi kalau orang tua, mungkin kan kita masing-masing punya nih. Gimana ya? Punya orang tua, saya kepingin berbuat baik apa ya? Supaya orang tua itu bisa bahagia. Nah, mungkin kalimatnya jadi tersusun seperti itu. Manfaat pelimpahan jasa, kenal berbuat baik apa ya? Supaya orang tua saya bahagia, supaya orang tua saya panjang umur. Nah, saudara-saudara, kemudian mungkin orang lalu membuat kalimat, manfaat pelimpahan jasa supaya orang tua panjang umur. Manfaat pelimpahan jasa supaya anak-anak menjadi sehat, pandai di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu terinspirasi dari situ, timbullah tema kita, manfaat pelimpahan jasa untuk orang yang cacat mental, orang yang stres, dan lain sebagainya. Nah, saya tarik dulu kepada orang tua ataupun keluarga tadi dulu. Jadi, kan kita tadi pelimpahan jasa untuk mendiang. Wah, bagaimana ini sekarang untuk orang tua kita ini? Kan orang tua saya belum mendiang, belum meninggal. Nah, saudara-saudara, memang di ajaran Sang Buddha tidak ada untuk pelimpahan jasa kepada orang yang hidup. Ini saya belum menemukan. Mungkin ada, tapi saya belum menemukan juga bisa ya. Nanti siapa tahu dari diskusi kita, nanti Anda bisa memberi informasi kepada saya. Oh, ada kok di dalam Dharma itu. Nah, mungkin ya. Nah, jadi sampai saat ini saya kok belum pernah mengetahui itu pelimpahan jasa untuk orang yang masih hidup. Nah, tetapi di dalam tradisi masyarakat, karena ada yang masih punya orang tua, punya anak, punya keluarga, dan sebagainya, dia mencoba merumuskan dengan cara yang berbeda. Prinsipnya tetap hukum karma. Jadi hukum karmanya tadi kan sesuai dengan benih yang saya tabur, semoga akan membuahkan kebahagiaan untuk saya. Nah, sekarang saya mau mengaitkan kebahagiaan untuk saya ini, saya kaitkan dengan orang tua saya. Nah, jadi umat Buddha ini kan kreatif ya. Jadi, aduh, ini Sang Buddha rasanya kok saya belum menemukan ajaran tentang pelimpahan jasa untuk keluarga saya ya, untuk yang masih hidup ya. Oke, saya sekarang dengan pegangan hukum karma itu, sesuai dengan benih yang saya tabur, semoga saya pun akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk ini. Nah, saya biasanya hanya mengatakan, saya kepingin sukses, maka semoga dengan kebaikan yang saya lakukan, akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesuksesan. Sekarang saya kaitkan dengan orang tua saya. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, akan membuahkan kebaikan kepada saya dalam bentuk orang tua saya sehat dan panjang umur. Nah, ini. Jadi, saya mengaitkan seperti itu. Nah, itu dalam tradisi di masyarakat Buddhis yang kreatif itu ada kalimat-kalimat yang seperti itu akhirnya. Jadi, apakah ini salah menurut Dharma? Tidak salah, karena kan tetap sesuai dengan hukum karma. Sesuai dengan benih yang saya tabur, semoga akan membuahkan kebahagiaan untuk saya. Nah, kebahagiaan saya itu adalah kalau orang tua saya sehat panjang umur. Kebahagiaan saya itu adalah kalau anak saya sekolahnya maju. Kebahagiaan saya itu adalah kalau kakek saya tidak sakit-sakitan. Kebahagiaan saya adalah kalau
Apa nanti keluarga saya semua, pasangan hidup, anak-anak semua sehat. Nah, akhirnya itu yang berkembang di masyarakat. Sehingga banyak umat Buddha kemudian sering mengucapkan kalimat semacam itu. Semoga, misalnya dia berbuat baik ya, misalnya dia berdana makan kepada para biku misalnya, atau mungkin dia mempersembahkan jubah misalnya, atau dia berpikir positif misalnya pagi setelah bangun, kemudian membaca parita di rumah, ya, kemudian bermeditasi, kemudian melakukan pembacaan patidana, dan kemudian mengucapkan tekad di dalam batin. Semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sepanjang pagi ini, dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku saya, akan membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk orang tua saya tenang hidupnya, sehat, dan panjang usia. Nah, itu diulang-ulang berkali-kali sepanjang beberapa menit, kemudian itu setiap hari diulang setelah membaca parita dan bermeditasi. Nah, saudara-saudara, apakah ini bisa terlaksana? Dalam banyak kesempatan, ternyata kalau orang tuanya itu juga memiliki karma baik yang mendukung, maka karma baik orang tua ini bisa terkondisi untuk dia sehat dan panjang usia. Jadi kalau dia juga punya karma baik yang mendukung, hal ini sama dengan waktu melakukan pelimpahan jasa. Kan banyak orang mengatakan, pelimpahan jasa kan kalau hukum karmanya kan saya berbuat, mestinya kan saya yang memetik buahnya. Kenapa kok mendiang bisa? Nah, cerita di dalam Dhamma kan disampaikan, mendiang itu ketika mengetahui saya berbuat baik atas nama dia itu berbahagia. Karena dia berbahagia, maka dia menanam kebajikan lewat pikiran. Jadi kita hanya mengkondisikan istilah pelimpahan jasa itu sebetulnya tidak ada yang pindah. Kalau kata pelimpahan jasa kan seolah-olah kan itu dilambangkan dengan menuangkan air dari tempat yang penuh menuju ke tempat yang kosong. Ada perpindahan. Padahal kalau hukum karma kan dikatakan tidak ada perpindahan. Jadi kan sepertinya ini bertentangan. Nah, sebetulnya istilah pelimpahan jasa ini hanya mengkondisikan mendiang dimanapun yang memiliki kesempatan untuk mengetahui keluarganya melakukan pelimpahan jasa, terkondisi untuk berpikir positif. Nah, sekarang setelah dia berpikir positif, itu berarti kebajikan lewat pikiran. Semakin sering keluarganya melakukan pelimpahan jasa, semakin terkondisi pula mendiang berpikir positif. Dan ketika pikiran positifnya ini yang merupakan timbunan karma baik ini terus bertambah, sampai satu ketika mencukupi, maka mendiang tadi bisa terlahir di alam bahagia. Nah, jadi tidak ada perpindahan perbuatan sebetulnya. Dia hanya mengkondisikan. Nah, sekarang demikian pula waktu kita istilahnya melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita yang tadi supaya panjang umur dan sebagainya, itu pelimpahan jasa itu. Gimana sekarang? Nah, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dipindahkan, maka ini doa atau harapan kita tadi, semoga dengan kebajikan ini membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk orang tua saya memperoleh kesehatan dan panjang umur, itu harus terkondisi, terdukung oleh kebajikan yang sudah dilakukan oleh orang tua sendiri. Kalau orang tua sering melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, kemudian karma baiknya ini matang, terkondisi untuk matang, maka tekad yang tadi diucapkan sebagai seorang anak setiap pagi baca parita tadi bisa tercapai. Dan orang tua sampai meninggal usianya panjang dan sehat. Tetapi kalau orang tua kekurangan karma baik, sulit diajak berbuat baik,
entah itu dengan pikiran, entah itu dengan ucapan maupun perilaku, maka tekad kita tadi ya kurang berhasil. Walaupun tekad kita tadi tetap melakukan kebajikan untuk diri kita sendiri. Tapi karena orang tua kurang kebaikannya, maka tekad ini menjadi kurang berhasil. Sehingga orang tua mungkin yang masih mengalami sakit sebelum meninggal, ya stroke, atau mungkin yang masih perlu dijarumi dan lain sebagainya, ditusuk jarum sana, jarum sini, diinfus sana, diobat sini, dan sebagainya. Demikian pula ketika kita mendoakan sebagai orang tua, mendoakan pasangan hidup dan anak. Semoga keluarga saya selalu sehat, keluarga saya selalu sukses, dan sebagainya. Nah, kalau pasangan hidup punya kebajikan yang cukup lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Demikian pula anak-anak masing-masing punya kebajikan yang cukup dengan perilaku, ucapan, dan pikiran. Maka harapan kita, doa kita itu terkabul, atau istilahnya terkondisi mereka untuk karma baiknya berbuah sesuai dengan yang kita harapkan. Mereka akhirnya kuliahnya atau belajarnya sukses, kerjanya lancar, kemudian pasangan hidup juga selalu sehat, menemani sampai akhir kehidupan kita. Nah, itu karena dukungan karma baik masing-masing. Kita berbuat baik, mereka berbuat baik, akhirnya karma baiknya terkondisi matang bersamaan. Tetapi kalau karma baiknya, misalnya pasangan hidup tidak sesuai, maka pasangan hidup akhirnya hidupnya menderita dan tidak sesuai dengan tekad kita tadi. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena kita tetap aja berbuat baik, dan tetap kita mengucapkan tekad itu, dan kita mendorong pasangan hidup untuk berbuat baik. Sehingga kalaupun dia sedang menderita, mudah-mudahan penderitaan ini tidak berlangsung jangka panjang. Dan bisa karma baiknya matang untuk hidupnya menjadi lebih bahagia. Demikian pula anak. Anak juga sama. Ketika anak kemudian, kita sudah doakan tiap hari, kita bertekad supaya anak lulus ujian dengan mudah. Aduh, kok nggak lulus-lulus ya? Nggak apa-apa, ini berarti karma, tidak ada yang salah, berarti karma baik si anak yang masih kurang. Kita tetap bertekad sepanjang waktu, seperti biasanya, setelah membaca parita dan berbuat baik, kita bertekad supaya anak-anak lulus dengan nilai yang baik dan sebagainya, dapat kerjaan yang lancar dan sebagainya. Nah, sekarang anak juga kita dorong untuk berbuat baik. Kalau tadi mendiang kan terkondisi pikirannya saja. Kalau sekarang anak kita dorong, ayo nak, kamu berbuat baik supaya kamu juga bisa sukses. Supaya harapan kita bersama, supaya kamu belajarnya lancar, kerjaannya lancar, kamu juga bisa sukses semua. Nah, kemudian anak kita dorong supaya pikirannya juga positif, ucapannya positif, ya, kemudian juga perilakunya positif. Nah, dengan karma baik yang saling mencukupi ini, akhirnya harapan menjadi kenyataan. Nah, itu kalau kita tarik pada kehidupan normal, yaitu orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, dan sebagainya. Nah, kalau tema kita ini tadi adalah manusia yang terlahir cacat ataupun orang yang terlahir cacat mental dan tidak waras, mungkin kita memang punya keluarga yang stres, keluarga yang mungkin kurang bagus mentalnya, kurang sesuai dengan kebiasaan atau orang-orang biasanya. Nah, maka ini juga berlaku sama dengan kalau kita kepada orang tua tadi, yaitu kita kemudian mengucapkan tekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, misalnya saya bisa punya anak yang cacat mental misalnya. Nah, jadi semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk anak saya yang cacat mental ini bisa mandiri. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kok nggak mandiri ya, tentu kita juga mendorong dia untuk berpikir yang positif semampunya. Kemudian kita juga mendorong dia untuk berbicara dan berperilaku yang positif semampunya. Kemudian kita jangan lupa, kita juga berkonsultasi kepada ahlinya. Bagaimana ya untuk merawat orang yang mentalnya kurang sesuai ini, bagaimana supaya dia bisa maju. Mungkin apakah memperoleh pendidikan, apakah memperoleh yang lain-lain. Nah, jadi akhirnya nanti yang cacat mental ini selain mendapat pelajaran-pelajaran yang bagus secara
oleh ahlinya, tetapi kita juga mendorong dengan kebajikan yang kita lakukan plus kebajikan dari orang yang cacat mental tadi. Kemudian juga kepada orang yang stres. Stres di sini dimaksudkan adalah yang tidak waras. Nah, berarti cara berpikirnya yang berubah nih. Misalnya ya kita punya keluarga yang tidak waras nih. Lalu bagaimana sekarang? Ya sama. Kita mengucapkan tekad tadi, setiap kali kita berbuat baik, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, kita mengucapkan tekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, karma baik saya berbuah dalam bentuk misalnya keponaan kita stres. Dalam bentuk keponaan saya yang stres ini, atau keponaan saya yang kurang waras ini, mendapatkan jalan yang terbaik, sesuai dengan karma baik yang dia miliki. Nah, jadi kita sering mengucapkan itu. Nah, orang yang stres ataupun yang kurang waras ini, mungkin karena di kehidupan yang sebelumnya kan punya karma buruk. Tetapi kan dia juga punya timbunan karma baik juga. Dengan doa dan harapan kita itu, kalau karma baiknya si orang yang stres ini pas pada saatnya memang terkondisi untuk berbuah, maka yang stres ini mungkin akan mengalami perubahan, yaitu misalnya dia mendapatkan pendidikan yang cocok, ya, karena sekali lagi di dalam menangani kasus misalnya orang yang terlahir cacat mental atau terlahir mungkin tidak begitu beres, istilahnya di sini tidak waras misalnya, padahal waras dan tidak waras itu hanya karena jumlah, ya. Jadi kalau kita ini yang banyak ini mengatakan waras, yang sedikit itu mengatakan tidak waras. Tapi cobalah kita pergi ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ada orang 300 tidak waras. Kemudian kita yang satu orang ini datang ke situ. Mereka akan mengatakan kita yang tidak waras. Ya, jadi waras dan tidak waras ini kan tergantung jumlah sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kita tidak punya hak untuk mengatakan orang itu tidak waras karena kita yang jumlahnya lebih banyak. Ya, mungkin orang itu cara berpikirnya berbeda dengan kita. Ya, tapi belum tentu tidak waras, mungkin dia lebih waras. Di dalam kasus-kasus di zaman dulu, orang yang dikatakan tidak waras itu ternyata adalah jenius di zaman-zaman yang sekarang kita menyebutkan. Ya, karena itu orang itu aja yang tidak mengerti, sehingga oke lah dengan tema ini kita menganggap ya itu ada ponaan kita yang tidak sesuai lah cara berpikirnya dengan kita. Nah, kemudian kita mengucapkan tekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam diri saya, dalam bentuk ponaan saya memperoleh cara yang paling sesuai, kebahagiaan yang paling sesuai dengan kondisinya dia saat ini. Nah, tadi saya sampaikan, menemukan ataupun bertemu dengan keluarga yang mungkin mentalnya tidak sama dengan kita, atau cara berpikirnya tidak sama dengan kita, itu selain kita mendoakan, kita juga mengarahkan dia untuk ditangani oleh ahlinya. Jadi jangan kita berusaha sendiri. Ini ada sekolahnya untuk menangani orang-orang yang semacam itu, yang berbeda dengan kita itu ada sekolahnya. Nah, jadi kita juga minta bantuan kepada ahlinya, tenaga ahli. Nah, nanti dengan doa kita itu, dengan tekad kita itu, didukung dengan kebajikan kita, plus kebajikan keluarga kita yang cara berpikirnya tidak sama, mentalnya tidak sama itu, maka mungkin akan mengkondisikan dia menemukan tenaga ahli yang cocok. Tenaga ahli yang cocok ini bisa mengarahkan dia melakukan upaya semampunya, sehingga mungkin dia bisa menjadi mandiri semampunya. Mandiri semampunya misalnya dia bisa menggunakan pakaian sendiri misalnya, dia bisa memilih pakaian sendiri misalnya, dia bisa makan sendiri misalnya, dia bisa mandi sendiri misalnya, karena kan ada beberapa yang cara berpikirnya berbeda itu kan kadang menganggap, ya hari ini mandi, toh nanti kotor lagi. Jadi lebih baik enggak usah mandi.
Dan dia melihat kita yang sering mandi, dia mengatakan nggak waras nih. Badan masih bersih kok masih mandi lagi. Mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Ini kan nggak beres ini. Kamu ini sebetulnya yang nggak waras. Sering-sering mandi ini malah nggak waras. Saya ini yang waras. Kenapa? Lah kok mandi kan kotor lagi, yang nggak usah mandi. Nah, jadi sekarang yang waras siapa, yang nggak waras siapa coba? Nah kalau sudah begini kan urusan mandi aja kan bingung. Nah, tapi oke lah, kita anggap ya dia cara berpikirnya nggak sama lah dengan kita. Nah, jadi akhirnya dia sekarang bisa mandi sendiri, bisa makan, menyiapkan sendiri, ya. Dan kemudian dulu dia makan daun, dia makan tanah, dia makan apa, sekarang sudah bisa. Terus dia makan tanah, dia mengatakan, loh, orang-orang ini ngapain? Kan kita ngelarang, jangan makan tanah. Loh, kamu enggak tahu. Kamu sekarang misalnya makan jambu. Jambu itu berasal dari apa? Dari tanah kan? Nah, kemudian mangga. Mangga berasal dari mana? Dari tanah kan? Kamu makan nasi. Nasi dari mana? Dari tanah kan? Kamu makan nasi, makan bambu, makan jambu, makan mangga dan sebagainya. Semua kan berasal dari tanah. Ngapain kamu nungguin untuk makan nasi, makan jambu, makan mangga? Aku kan langsung makan tanahnya. Itu kan ada jambunya, sudah ada mangganya, sudah ada padinya. Jadi aku lebih sehat daripada kamu. Kamu yang nggak waras, ngapain nungguin pohon? Saya kan langsung makan tanahnya. Itu sudah otomatis ada semua di diri saya. Nah, coba waras yang mana coba? Apa nggak bingung sekarang kita sekarang? Nah, karena itu setelah kita melihat cara berpikir yang berbeda ini, maka kita hanya mencari tenaga ahlinya. Kita mendorong dengan tekad, kita mendorong dengan harapan, dan akhirnya kalau mereka ketemu orang-orang yang ahli, orang yang mentalnya berbeda dengan kita, cara berpikirnya berbeda dengan kita, akhirnya mereka nanti bisa lebih baik, lebih bisa diterima di masyarakat, karena bimbingan dari tenaga ahli plus tekad kita. Nah, karena itu, kalau sekarang judulnya adalah manfaat pelimpahan jasa untuk orang-orang yang mentalnya berbeda dengan kita, yang cara berpikirnya tidak sama dengan kita, akhirnya kita bisa gunakan. Karena hukumnya tetap sama. Prinsipnya adalah bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita panen. Nah, sekarang saya melakukan kebajikan, semoga saya memanen dalam bentuk keluarga saya yang cara berpikirnya tidak sama, mentalnya tidak sama ini, semoga memperoleh yang terbaik sesuai dengan karma baik yang telah mereka lakukan juga. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa membagikan kebajikan kita yang kita lakukan sepanjang hari. Pagi bangun tidur kita membaca parita, bermeditasi, kemudian kita melimpahkan jasa untuk semua makhluk agar mereka berbahagia. Nah, maka kita sudah sering tuh mengucapkan, semoga dengan kebajikan ini akan melimpah kepada semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, sebetulnya ya ini semua makhluk yang termasuk orang tua kita, keluarga kita, leluhur kita juga yang sudah meninggal, termasuk juga mereka-mereka yang punya mental berbeda dengan kita, yang punya cara berpikir yang berbeda dengan kita, itu semua dapat kita lakukan karena itu juga menunggu karma baik atau terkondisi oleh karma baik mereka masing-masing. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita sepanjang hari bisa melakukan kebajikan. Pagi tadi kita melakukan pelimpahan jasa, siang kita juga bisa melakukan pelimpahan jasa, malam menjelang tidur pun kita bisa melakukan pelimpahan jasa setelah merenungkan kebajikan apa saja yang sudah aku lakukan hari ini dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku. Semoga semuanya akan melimpah kepada semua makhluk. Baik yang tampak maupun tidak tampak, semoga semua makhluk akan berbahagia. Semua makhluk termasuk keluarga saya, termasuk orang tua saya, termasuk kakek nenek saya, termasuk mendiang leluhur saya, termasuk mereka-mereka
yang berbeda mentalnya dengan saya, termasuk mereka yang cara berpikirnya tidak sama dengan saya, bahkan termasuk musuh-musuh saya, termasuk binatang-binatang. Semoga mereka semua berbahagia. Nah, inilah menjadi pelimpahan jasa untuk pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga penjelasan pada kesempatan ini memberikan manfaat, memancing kita untuk berdiskusi, sehingga kita selesai acara kita ini akan lebih bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk sesi tanya jawab, kita perkenankan untuk bisa raise hand ya, untuk yang ingin bertanya langsung, atau juga bisa via chat untuk yang meminta saya untuk menyampaikan. Nah, tadi sudah ada dari Ibu Harita, ya. Ibu Harita tadi sudah raise hand, sudah via chat izin untuk. Ya, silakan Ibu Harita dari Los Angeles. Panitia silakan dibantu untuk ditambah spotlight. Ibu Harita dari Los Angeles ingin bertanya langsung. Silakan. Terima kasih Wandami Bante. Terima kasih moderator kasih saya kesempatan. Bante, kalau dilihat dari flashback dari history, my job history, kan saya berhubungan dengan orang-orang yang mentally challenged. Kalau dilihat dari Buddha Dhamma, bisa nggak saya anggap bahwa itu orang-orang yang mengalami masalah ini dulu telah menolong saya, sehingga di kehidupan sekarang ini saya membayar hutang karma. Dengan begitu kan saya memperlakukan mereka benar-benar dengan sangat-sangat baik, sehingga mereka bisa dengan penuh cinta kasih, sehingga orang-orang ini bisa kasih trust terhadap saya dan lebih mudah bagi saya untuk menghandle orang-orang ini. Bante, yang pertanyaan saya, apakah dengan saya memperlakukan mereka dengan tip-top, utang karma saya telah lunas terbayar di kehidupan ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bante. Iya, baik. Jadi kita bertemu dengan orang yang cara berpikirnya berbeda, ya mungkin saja itu hutang karma. Tapi saya katakan mungkin karena kita kan juga tidak tahu kepastiannya. Tapi yang penting ketika Anda menghadapi dia dengan penuh cinta kasih, kita sudah menanam kebajikan di kehidupan yang sekarang ini. Jadi, saya lebih cenderung mengarahkan pada hidup saat ini. Kita karena masa yang lalu kita tidak tahu. Itu nanti seperti di zaman Sang Buddha, ada pertapa yang berusaha mematangkan karma buruknya dia. Ya, karena kalau konsepnya tadi seperti itu, wah saya ini kan mungkin karma buruk saya yang dulu kan banyak juga. Kemudian kayak pertapa zaman Sang Buddha, akhirnya dia menyiksa diri. Dia mengatakan, ya aku mau mengangkat kakiku aja lah. Kaki satu itu diangkat terus, bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun 10 tahun dan sebagainya sampai kakinya itu menjadi cacat karena sudah darahnya tidak pernah mengalir ke situ, nggak pernah dipakai di situ. Nah itu kemudian dia mengatakan ya ini supaya saya mematangkan karma buruk saya di kehidupan yang sebelumnya. Nah, Sang Buddha memberikan jawaban, kamu tahu berapa banyak karma burukmu di kehidupan yang sebelumnya? Nah, ibaratnya Anda hutang uang di kehidupan yang sebelumnya, Anda tidak tahu, tapi Anda nyicil terus setiap hari. Nah, padahal itu mungkin Anda sudah berlebihan membayar hutang. Nah, kemudian Sang Buddha mengarahkan yang penting itu sekarang Anda berbuat baik. Kalau nanti Anda berbuat baik banyak dan kemudian menyetop kejahatan, maka itu nanti seperti air yang segelas dengan garam sesendok. Asin banget.
air segelas dengan garam sesendok itu. Makanya garamnya jangan dimasukkan. Jangan ditambahkan lagi. Hentikan garam, tambah air. Sehingga air yang segelas ini menjadi 1 guci. Nah, kalau air 1 guci atau 1 galon ini, kemudian garamnya kita rasakan, di situ sudah tidak terasa. Karena perbandingannya kan demikian besar. Ya, padahal di dalam air seguci itu, ataupun 1 galon itu masih ada garam sesendoknya, tapi nggak ada rasanya. Demikian pula dengan dharma. Kita tidak perlu nyari kehidupan lampau pernah salah apa, kita tidak perlu, karena nanti endingnya kita malah bisa menyiksa diri untuk mematangkan buah karma buruk kita. Tidak. Tapi sekarang saya yang penting berbuat baik. Nah, ini ada orang-orang yang mentalnya tidak sama dengan saya, atau tidak sama dengan orang kebanyakan. Cara berpikirnya tidak sama dengan orang kebanyakan. Oke, mereka adalah ladang bagi saya untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, dan berbuat baik dengan perilaku. Inilah kesempatan saya berbuat baik. Dan inilah mengkondisikan mereka juga bisa mandiri dan bisa berbuat baik. Nah, dengan cara seperti itu kita menjadi lebih semangat untuk berbuat baik pada saat ini. Karena kita hanya punya hidup pada saat ini. Kita masa lalu hanya kenangan, kita jadikan pelajaran. Masa depan kita masih impian, kita juga jadikan tujuan. Tapi yang penting adalah saat ini. Saat ini saya berbuat baik untuk memperbaiki masa lalu, saat ini saya berbuat baik untuk membangun masa depan yang lebih bahagia. Nah, jadi kebajikan itu kembali pada diri kita sendiri. Karena itu, Anda tidak perlu berpikir dulu utangnya karma dengan ini, utang dengan karma. Anda tidak tahu itu kepastiannya, nanti malah menjadi akhirnya berpikirnya tidak benar. Jadi lebih bagus saat ini saya menemukan dia sebagai sarana saya berbuat baik. Mumpung saya masih hidup, inilah kesempatan saya berbuat baik semaksimal mungkin dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Begitu ya. Terima kasih Bante, semoga Bante sehat selalu. Baik, silakan Saudara Miming. Ya, terima kasih Ibu Arita telah bertanya. Ya, saya mengingatkan kembali, jika ingin bertanya via chat bisa atau via raise hand juga bisa. Di sini sudah ada urutannya dari Bapak Yasin Ongko yang ingin bertanya. Sembari saya mengingatkan, kegiatan ini ternyata terlaksana berkat kerjasama dari Wihara Swanadipa dan juga Wihara Dhamma Wija Palembang serta Pusdiklat Sikadama Sriwijaya dan Pusdiklat Meta Manggala Sriwijaya. Ada 4 lembaga yang ikut. Ya, dari Bapak Yasin Ongko, saya ingin membacakan pertanyaan dari Bapak Yasin Ongko. Bapak atau Ibu, saya juga kurang tahu, tidak ada keterangan. Tapi jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara mengontrol emosi anak yang suka marah, tapi dia suka memberi dana, apa dia bisa mengumpulkan karma baiknya? Maksudnya begini Bante, kalau dia sembahyang dan meditasi, susah konsentrasi. Seperti itu Bante. Mungkin pertanyaannya bukan itu ya. Kalau saya mendengar pertanyaan tadi, anak itu suka berbuat baik, cuman emosinya masih tidak terkendali. Mungkin pertanyaannya itu. Emosinya, bagaimana cara mengontrol emosinya, Bante? Betul. Dari anak yang suka berbuat baik. Iya, jadi bukan masalah dia meditasi tidak terkendali dan sebagainya. Rasanya bukan seperti itu yang dia tanyakan. Iya, benar, Bante. Ya, jadi anak yang sudah berbuat baik, bagus. Itu adalah karma baik. Dorong terus anak itu untuk berbuat baik. Nah, sekarang pengendalian kesabaran. Ini memang butuh pengertian. Salah satu contoh atau salah satu yang perlu dilakukan orang tua adalah memberikan contoh. Jadi, orang tua juga harus sabar. Jangan orang tua memaksa anak sabar, tapi dirinya sendiri emosional. Nah, itu yang pertama, memberikan contoh. Yang kedua, memberikan pengertian. Yaitu bahwa yang kamu marahin, ini kalau anak sudah mulai agak dewasa dan bisa berpikir ya, siapa sih yang kamu marahin? Yang kamu marahin yang pertama adalah masa lalu. Misalnya, kita jengkel, kita marah, misalnya karena mainan kita rusak. Sebetulnya mainan rusak adalah tadi.
Walaupun itu 1 detik yang lalu atau 1 menit yang lalu, itu adalah tadi. Marahnya sekarang. Jadi yang kita marahin pasti masa lalu. Nah, untuk apa? Padahal hidup adalah saat ini. Kalau bisa saat ini kita melakukan kebajikan. Kamu marah pun, barang yang rusak tidak akan selesai sendiri dengan kemarahanmu itu. Nah, jadi kita memberikan pengertian. Kemudian kalau orang ini sudah mulai dewasa, kita juga mengatakan kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Kemarahan itu justru kadang memberikan masalah baru. Misalnya kamu dengan karyawan melakukan kesalahan, ya sudah, kesalahan ya sudah. Tapi ketika kamu marah dengan karyawanmu, apalagi malah kamu marah bukan karena kesalahan, tapi memarahi pribadi, ini banyak terjadi ya. Kita karyawan salah adalah perilaku. Tapi yang dimaki adalah pribadinya. Misalnya, karyawan, misalnya dia menjual barang. Harusnya yang dijual barangnya cuma 1 item saja. Tapi karena mungkin karyawan ini tidak fokus, dia memberikan 2 barang kepada si pembeli tadi. Padahal pembeli hanya 1 belinya. Misalnya, pembeli beli sabun. Kemudian hanya 1 sabun. Tapi sama karyawan dikasih 2. Nah, kita marah. Kita marah, kalaupun marah, sebetulnya hanya marah masalah sabun itu tadi diberikan 2. Ya, walaupun itu sudah lewat kan. Nah, harusnya kan sekarang ya sudah. Yang sudah lewat ya sudah, karyawan ini mestinya ya lain kali jangan mengulang. Hanya itu. Tetapi kadang kita memarahi pribadinya. Nah, ini yang tidak tepat. Kita marah, kamu ini ya, orang beli sabun 1 kok kamu kasih 2, bodoh kamu. Nah, ini dia. Ini kata-kata yang tidak tepat, karena kata bodoh dengan memberi barang 1 dan 2 ini tadi sudah tidak sama. Kalau Anda misalnya ngomel barang 1 dan dikasih 2 itu merugikan dan sebagainya, silakan. Tapi mengatakan bodoh kepada orang lain tadi, karyawan itu, ini sudah beda, karena dia menganggap apa saja yang dia lakukan menjadi tidak tepat. Dan itu kita menyerang pribadinya dia. Dan itu yang paling sering kita lakukan, menambah-nambah penyerangan pribadi. Sudah tidak lagi urusan sabun, tapi malah menyerang pribadi. Bodoh kamu, siapa yang mendidik kamu? Orang tuamu nggak ngajar kamu. Nah, itu makin berkembang pada menyerang pribadi. Nah, ini keliru, sama sekali keliru. Itu kadang kita sering melakukan itu, nafsu kita, emosi kita sering melakukan itu. Nah, demikian pula dengan anak tadi yang diceritakan tadi, yang ditanya itu, bisa saja dia melakukan itu. Kemudian kita katakan, kamu kalau marah, nomor 1 adalah diam. Orang ketika marah jangan mengucapkan sesuatu, apalagi memutuskan sesuatu. Jadi kalau sudah marah, sudah, kamu nggak pantas kamu kerja di sini, keluar kamu. Padahal dia hanya melakukan kesalahan sekali itu, memberikan sabun 1 orang beli tapi dikasih 2. Dia 15 tahun sudah kerja di situ dan dia selalu setia dan baik. Kan dengan emosi kita akhirnya kita membuat kesalahan. Jadi ketika marah, diem. Nah, nanti kalau sudah tenang 1-2 menit diem, barulah kita mengungkapkan kalimat. Nah, kalau kalimat orang tidak marah, itu nanti muncullah kebijaksanaan. Nah, jadi orang marah ini butuh penjelasan agak banyak. Jadi tidak bisa langsung dikasih pil supaya tidak marah, tidak bisa. Tapi minimal dia dikasih suruh diam, sehingga nanti akhirnya dia bisa mulai mengendalikan diri. Tapi contoh itu yang paling penting. Orang tua pemarah, cenderung anaknya juga jadi pemarah, karena dia menganggap maki-makian itu adalah biasa. Tapi orang tua yang sabar, anak juga cenderung akan menjadi sabar. Jadi pertanyaan tadi, kalau orang tuanya merasa, aduh anak saya kok pemarah, cobalah Anda juga sabar duluan. Maka anak Anda pun akan mengikuti Anda. Begitu ya? Silakan, Saudara Miming. Ya. Bagaimana Ibu? Cukup jelas ya Bapak Yasirongko ya, jawaban dari Bante. Kita juga harus memberikan contoh kepada anak, walaupun mereka marah, mereka lagi emosi, ya tetap kita harus bersabar. Begitu kata Bante. Lanjutnya kita akan
eh, ke raise hand Bante. Ada yang ingin bertanya langsung dari Ko Aliasan. Saya persilakan untuk membuka video dan itunya. Silakan Ko Aliasan. Anomodana Komiming Wandami Bante. Saya izin bertanya. Saya kan sudah mengurus paman saya kembar di rumah sudah lebih dari 5 tahun. Jadi beliau ini berkebutuhan khusus sejak kecil dan mengalami depresi dari tahun 82. Nah, jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik gitu ya Bante ya, kalau misalnya dari paman saya ini, kita berbuat baiknya itu atas nama beliau gitu. Nah, lalu dilimpahkan dengan kepada leluhur, gimana itu Bante? Apakah bisa gitu Bante? Anumodana Bante. Iya. Anumodana. Baik. Jadi Anda ini kan punya paman yang berkebutuhan khusus. Nah, pelimpahan jasanya seperti yang tadi saya jelaskan. Sehingga kita bisa mengatakan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kedua paman saya mendapatkan cara yang paling sesuai untuk lebih mandiri misalnya. Jadi Anda bisa fokus ke situ. Bukan kepada leluhur, karena nanti beda lagi, alamatnya kan nggak sama, Anda nanti salah alamat, karena nulis alamatnya keliru, alamatnya kepada leluhur. Nah, kalau sudah pada leluhur, lebih baik kepada semua makhluk saja. Jadi, misalnya, karena ini kan Anda lakukan sepanjang waktu nih, setiap hari misalnya. Jadi, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membawakan kebahagiaan untuk semua makhluk. Atau misalnya semoga kebajikan saya akan membawakan kebahagiaan kepada para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Ini penting juga. Kalau Anda kepada leluhur, sebaiknya semua makhluk yang berhubungan karma. Karena kita itu kadang hanya mengenal orang tua kita, leluhur kita itu yang diceritakan aja oleh orang tua kita atau kakek nenek kita. Tapi kita tidak pernah ingat bahwa leluhur kita itu ada juga orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena Anda bisa terlahir sebagai manusia, itu bukan hanya kerjaan dari leluhur Anda, tapi bisa dari orang tua di kehidupan kita yang sebelumnya yang mendorong kita berbuat baik. Karena di dalam Dharma, lahir sebagai manusia itu sulit, butuh karma baik yang besar. Nah, siapa yang mengkondisikan kita berbuat baik sehingga karma baik kita cukup banyak? Itu orang tua kita di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Itu yang membuat kita jadi lahir sebagai manusia di kehidupan ini. Nah, jadi kalau kita sudah seperti itu, kita mengucapkan, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, juga kepada semua makhluk, terutama kedua paman saya yang kurang mandiri. Semoga kedua paman saya bisa menjadi lebih mandiri. Semoga mereka semua berbahagia dan sebagainya. Itu bisa diucapkan seperti itu karena prinsipnya adalah saya sudah berbuat baik, maka saya pasti akan memetik buah karma baik dalam bentuk. Nah, ini yang kita isi sendiri, termasuk untuk kemandirian ataupun kebahagiaan kedua paman Anda itu. Itu jelas ya? Ya, Anumodana Bante. Baik. Silakan Saudara Miming. Tetap semangat ya, Kuali, untuk menjaga pamannya. Ya, saya Bante, ya. Bante, ada pertanyaan dari YouTube. Siaran ini ternyata juga dan memang selalu kita siarkan dari YouTube Wihara Sonadipa. Dan pertanyaan untuk dari YouTube yaitu dari Ibu Ivana Wong. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi anggota keluarga yang mempunyai iri hati agar saya tidak terbawa arus. Apakah bisa dengan pelimpahan juga, Bante? Iya. Sebetulnya kalau kita yang dijadikan objek iri hati, sebetulnya kita malah bangga loh. Karena kita berarti punya kelebihan dibandingkan dia. Orang iri hati kan tidak pernah iri hati sama yang lebih rendah. Misalnya, saya punya uang 1.000 rupiah, dia punya uang 5.000, saya iri hati sama dia. Aduh, kok uangmu 5.000 ya? Aku kok cuma 1.000. Nah, itu iri hati. Tapi kalau uang saya 10.000, dia 1.000, saya tidak akan iri hati. Nah, jadi kalau orang itu iri hati dengan Anda, sebetulnya Anda harus
bahagia. Aku punya kelebihan. Itu urusannya dia. Dia mau iri hati, mau apa, itu urusannya dia. Nah, problemnya sekarang, dia iri hati kepada orang lain. Sudah iri hati kepada orang lain, dia mengajak kita ngomong. Itu namanya toxic itu. Ya, kalau kita zaman hari ini adalah toxic person. Jadi orang yang memasukkan ide-ide negatif, meracuni kita. Nah, jadi kamu tahu nggak si A itu? Si A itu, aduh, jahat banget loh. Kemarin itu ternyata setelah pulang dari sini, di luar omongannya negatif. Kita kadang-kadang terkondisi. Kita itu namanya ya manusia belum kesucian ya. Ya masih ada ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Jadi kadang-kadang kita juga merasa lebih tahu, sok tahu. Akhirnya kita begitu kena toxic person ini. Kamu tahu nggak si A itu? Kemarin pulang dari sini dia ngomel-ngomel gini. Aduh nggak sama omongannya waktu kumpul sama kita. Terus kita mendengar itu langsung. Kamu kan baru tahunya hari itu. Saya sudah tahu 15 tahun ya. Waduh, kita malah jadi toksik lagi. Tambah parah lagi kita. Orang itu hanya ngomong kemarin, kita malah ngumpulkan 15 tahun yang lalu. Itu ya 15 tahun yang lalu. Dia tuh gini. Kita datanya lebih banyak negatifnya. Nah, ini yang kita kesadarannya lemah. Kita terbawa. Nah, ini mungkin si penanya itu tadi seperti itu. Nah, jadi kondisinya dia yang tanyakan adalah seperti itu sekarang. Gimana ya kita ngadepi keluarga kita yang toksik ini sepertinya, negatif banget sama orang lain, iri dengan orang lain. Nomor satu, Anda diem, ya, jangan tanggapi. Karena kalau Anda menanggapi, gimana? Kemarin dia ngomong apa? Nah itu kita mancing dia tambah toksik lagi. Dia gini. Wah. Terus kita yang nggak mendengar, akhirnya kita emosi. Gitu ya. Dasar gini. Padahal yang dia dengar juga belum tentu benar, kita sudah emosi duluan. Kita berpikir negatif lagi. Jadi nomor satu, kita diam. Nomor dua, alihkan pembicaraan. Kita kadang di dalam masyarakat sering ketemu orang yang toksik, ya. Sering ketemu orang-orang yang berpikir negatif itu sering. Tapi kita tidak bisa menghindari, ini toksik, nggak bisa. Kita nggak usah ngomong sama dia. Itu juga toksik, kita nggak usah ngomong sama dia. Lama-lama kita nggak punya teman. Karena kita sendiri toksik juga akhirnya. Ya, nah jadi lalu gimana? Setiap orang itu tentu punya kekurangan dan kelebihan. Saudara Anda suka cerita tentang iri hatinya, tapi mungkin saudara Anda itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Misalnya dia rajin ke wihara. Nah, banyak orang juga rajin ke wihara, toksik itu juga banyak. Wong dia nyebarkan toksiknya di wihara itu juga sering. Ya, di wihara habis dana makan, ngerumpi sambil nunggu biku, toksiknya dikeluarin. Kamu tahu nggak biku A itu? Waduh, itu tuh jelek banget itu, kelakuannya nggak seperti biku. Nah, kalau biku B itu baru bagus. Waduh, biku C, aduh parah lagi itu lebih. Wah, orang dana makan baik-baik di wihara kok toksik dibagi-bagi, didanain juga. Nah, ini kita kadang ketemu seperti itu. Nah, orang ini misalnya keluarga tadi, dia memang pikirannya iri hati. Ketika dia iri hati, ceritakan, kita diem. Tapi kita bisa mengalihkan pembicaraan ke yang dia sukai dan yang positif. Misalnya dia sering ke wihara. Nah, jadi kita kemudian mengatakan, hari Minggu kemarin kamu ke wihara ada cerita apa? Kita tanya gitu. Aduh, salah lagi tanya. Cerita apa? Akhirnya dia ngomong, aduh itu yang khotbah itu loh, pandita itu. Pandita yang sok-sokan. Aduh, toksiknya keluar lagi. Salah ini ngomong ini. Mestinya gini, hari Minggu kemarin aku bukan tanya panditanya, maksudnya kamu damanya apa? Ceritanya dhamma apa? Nah, jadi dia kan ngomong panditanya itu yang sok-sokan. Enggak, aku enggak tanya panditanya. Aku tanya dia cerita apa? Dia itu ceritanya sih bagus tentang hukum karma gini. Nah, jadi kita yang mengarahkan dia supaya dia tidak toksik. Kita mengarahkan dia supaya iri hatinya tidak muncul. Nah, orang yang punya watak iri hati itu karena melihat orang lain punya kelebihan.
melihat dirinya punya kekurangan. Kalau nanti ada satu kesempatan yang enak, dia diajak ngomong bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Kalau Anda merasa diri Anda selalu kurang, Anda merasa orang lain itu kelebihan, maka sebetulnya itu muncullah rasa rendah diri. Dan rendah diri yang karena diri tidak mampu itu muncullah iri hati. Kan makanya ada kata-kata iri hati tanda tidak mampu. Nah, sebaliknya ada satu sisi yang lain, toksik yang lain itu adalah orang sombong. Orang sombong itu merasa dirinya punya kelebihan, orang lain merasa selalu ada kekurangan. Sehingga, kamu siapa? Kamu tuh punya hak apa ngomong sama saya? Kamu tuh cuman, level apa sih kamu itu? Nah, itu juga toksik juga, yang berbeda, sisi yang berbeda. Nah, di dalam Dharma kita itu menggunakan jalan tengah, bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita pun juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kalau sekarang ada orang yang sombong, ya kita juga tidak perlu menghindar. Ketika kesombongannya keluar, kita alihkan, kita diam, tidak menanggapi kesombongannya, kita diam dan kita alihkan untuk membahas yang dia sukai, tetapi yang tidak mengandung kesombongan seperti tadi yang ceramah Dhamma tadi. Sebaliknya, kalau ada orang yang negatif, yang iri hati dan sebagainya, kita diam dan kita alihkan ke pembicaraan yang lebih positif. Dengan cara seperti itu, kemudian kita bisa mengarahkan pembicaraan itu ke arah yang positif untuk membangun kualitas batin masing-masing. Dari mana kita bisa berpikir positif seperti ini? Bagaimana kita bisa mengendalikan pembicaraan seperti ini? Kalau kesadaran kita baik. Bagaimana kalau kesadaran kita baik? Sering mengucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang mendengar dia ngomong negatif tentang si A. Oke, kalau gitu saya arahkan untuk berkata positif. Dia paling suka akan memuji si B. Oke, saya alihkan dia untuk memuji si B. Jadi, kamu jangan ngomongi si A teruslah. Memang si A itu kalau toksik ya sudahlah. Kamu ngomongi juga nggak akan jadi lebih baik. Tapi kan kamu kan senang sama si B. Coba kamu ceritakan kalau si B itu gimana. Nah, jadi kita juga mengkondisikan dia berpikir yang bagus. Nah, itu cara kita mengendalikan pembicaraan adalah dengan pengembangan kesadaran. Dan akhirnya keluarga Anda yang tadi berpikir iri hati itu, kalau dia kemudian selalu sering dikatakan, aku punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Tapi sebenarnya orang lain juga punya kekurangan, aku pun punya kelebihan. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau itu sering diungkapkan setiap hari, kita pun juga sama ya. Karena kita itu juga punya watak. Karena ketamaan dan kebencian, karena kegelapan batin, kita itu juga punya watak, ada iri dengan yang punya kelebihan, dan ada kesombongan dengan orang yang punya kelemahan. Kita semua punya watak itu. Nah, kemudian kita sering merenungkan bahwa aku punya kekurangan. Bagi yang Anda suka iri, aku yang punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Tapi sesungguhnya orang lain pun punya kekurangan, aku pun punya kelebihan. Sebaliknya bagi Anda yang sombong, melihat orang lain selalu ada kekurangan, kita merenungkan bahwa aku memang punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Tetapi sesungguhnya dia yang berkekurangan itu pun punya kelebihan. Sedangkan saya yang punya kelebihan itu pun memiliki kekurangan. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Akhirnya kita melihat semua itu menjadi sama, tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, karena kita masing-masing berjuang, melangkah menjalani jalan kehidupan ini untuk mencapai pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku agar terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya, nah, jadi mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang menjadi teman di dalam kehidupan kita untuk berlatih mengembangkan kualitas dhamma kita, termasuk yang iri hati, termasuk yang sombong, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Silakan Saudara Miming, lanjutkan karena kita waktunya makin pendek. Makin pendek, benar Bante. Apalagi kalau ada orang yang iri hati, kalau misalkan suka makan, kasih makan aja ya Bante ya. Iya, bisa saja. Bisa saja. Nggak ngomong ya Bante ya. Jadi kasih makan, jangan jadi ngunyah terus Bante. Iya. Bener ya. Jadi nanti kalau dia gendut, Anda jangan dicalain. Protes. Iya, baik. Kita lanjut Bante ke pertanyaan dari
via raise hand. Silakan Bapak Chandra Adiwijaya untuk langsung raise hand dan membuka videonya. Namo Buddhaya Bante. Saya Christina Bante mau tanya. Saya punya orang tua yang agak pikun Bante. Jadi dia nggak bisa ngurus diri dia sendiri. Kadang-kadang makan pun harus kita ingin Bante. Nah terus yang pertanyaan saya sebagai anak gitu Bante, saya dilema Bante. Karena saya tuh kerja dan punya tanggung jawab terhadap keluarga, anak. Jadi apa yang harus saya lakukan Bante? Mohon pencerahan Bante. Terima kasih. Ya, upaya Anda untuk merawat orang tua adalah baik. Ya, itu kebajikan karena orang tua Anda dulu juga sudah merawat Anda, maka sekarang tentu secara moral Anda perlu juga merawat orang tua di hari tuanya. Nah, problemnya sekarang orang tua pikun dan Anda tidak di rumah. Tentu sekarang Anda harus mencari solusinya. Solusinya salah satunya adalah kalau Anda pekerjaan itu bisa dikerjakan di sekitar orang tua Anda, maka sambil menjaga, sambil bekerja. Itu kalau sekarang istilahnya ada WFH dan lain sebagainya itu ya, work from home. Itu kalau sekarang Anda masih melakukan itu, nah sambil bekerja di rumah, bisa merawat orang tua. Tetapi kalau Anda harus bekerja di luar rumah, maka orang tua yang di rumah ini harus ada yang menjaga. Apalagi dia makan mungkin sudah kurang bisa kayak karena dia sudah tidak mandiri. Dan orang yang pikun itu nanti kadang-kadang kalau tidak ada yang menjaga dia keluar rumah bisa hilang loh. Ya, bisa tidak tahu jalan pulang. Itu karena sudah pikun dan dia tidak bisa disalahkan, kita juga tidak bisa marahin dia. Kamu ini sudah saya kasih tahu jangan keluar-keluar, masih keluar nggak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan dia. Karena dia memang sudah tidak bisa berpikir. Nah, kalau sudah begitu, Anda harus ada orang yang di rumah. Apakah itu orang Anda bayar, misalnya perawat, apakah itu keluarga Anda yang sudah dewasa ya, jangan anak kecil suruh, kamu jagain ini kakekmu, anak kecil nanti malah enggak karu-karuan. Ya, jadi ada anak yang sudah dewasa, misalnya suruh jaga, suruh ngerawat dan sebagainya. Karena kalau orang pikun ditinggal sendirian sangat-sangat berbahaya. Entah dia nanti buka pintu depan, apakah dia nanti malah menghidupkan api dan lain sebagainya. Jadi sangat berbahaya. Dan yang lebih kita harus jaga adalah kita harus sabar karena kita menyadari dia itu begitu karena ketidaktahuannya. Ini yang paling susah. Tapi bagi Anda yang memelihara binatang, saya tidak menyamakan ya. Ini saya barusan cerita orang tua, kemudian yang pikun, kemudian cerita binatang. Ini lompat ini sebetulnya sudah cerita halamannya berbeda. Jadi jangan dianggap disamakan. Ada yang punya binatang, katakanlah punya anjing. Ini rata-rata banyak orang yang punya anjing di rumah. Punya anjing atau kucing. Anjing atau kucing itu kadang-kadang dia suka gigiti barang-barang yang punya, yang gigiti barang-barang kita. Misalnya sandal digigiti sampai hancur. Atau mungkin kasur. Kalau kucing kan suka ngasah kukunya. Kasur, wah kasur baru dicakari sampai hancur misalnya. Kemudian anjing lihat ada binatang mungkin belalang di televisi kita. Kemudian dia langsung tubruk binatang itu. Belalangnya pergi. Televisi LCD kita hancur, kena kukunya. Kucing juga begitu, rusak akhirnya. Kita kan tidak bisa marah sama dia. Masa kita terus gebuki dia? Atau anjing atau kucing yang kemudian buang air besar di rumah. Masa kita gebuki dia, kita marahi dia? Kan juga tidak bisa. Karena apa? Karena dia memang sudah seperti itu wataknya.
anjingnya ya sudah, ya seperti itu. Kalau Anda tidak mau anjingnya nakal seperti itu, ya Anda harus jagain dia. Kemudian kalau Anda tidak mau kucing Anda ngerusak barang Anda, ya Anda harus jagain dia. Nah, jadi sekarang sama. Nah, ini halaman berbeda lagi, bukan sama dengan orang tua, tapi sekarang kalau kita menghadapi orang yang pikun itu juga seperti itu, bahwa dia wataknya sudah seperti itu. Jadi kalau ditinggal di rumah harus dijagain orang, jangan dibiarkan sendirian. Dan ingat, orang pikun itu, ya ini sudah banyak di keluarga seperti itu, orang tua yang pikun itu tanpa sadar dia suka ngomong sesuatu yang bagi orang yang mendengar itu bisa antar keluarga jadi masalah. Misalnya tadi dikatakan, sampai makan aja lupa. Nah, itu kadang-kadang dia ngomong sama keluarga Anda, adik Anda atau kakak Anda dan lain sebagainya, yang datang, kamu tahu nggak, di sini nih aku nggak pernah dikasih makan. Nah, itu orang yang denger itu harus ingat baik-baik, ini sudah pikun. Jangan terus langsung ngomeli sama Anda. Bagaimana itu, Kak? C, bagaimana, C? Kamu kok nggak pernah ngasih makan papa nih, bagaimana? Ingat baik-baik, dia sudah pikun. Minum obat sudah pikun, semuanya pikun. Pikun itu adalah lupa yang baru, ingat yang lama. Sehingga kalau ditanya, dulu waktu anak-anak kecil gimana, Pak? Wah, dia ingat banget. Tapi kalau tadi sudah minum obat belum? Belum. Ingat baik-baik, tadi obatnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah ada belum, diminum belum? Pagi, siang, sore sudah diminum belum? Jangan terlalu yakin jawabannya dia kalau hari ini. Karena orang pikun, hari ini dia pasti lupa. Ya, begitu. Hati-hati, bagi Anda yang keluarganya pikun, juga ingat baik-baik, jangan gampang diadu. Karena mereka tidak sengaja ngadunya itu. Ya begitu, ini untuk terakhir pertanyaannya. Iya, Bante, itu udah topiknya nanti lain lagi, Bante. Udah temanya lain. Masih kembali ke topik pertanyaan lanjutan, Bante. Kita masih ada 3 pertanyaan karena waktunya juga sangat singkat. Bante boleh jawab dengan singkat saja, Bante. Pertanyaan dari YouTube, Bante, dari Saudara Suhendrahan. Pada saat melakukan pelimpahan jasa, apa perlu melakukan visualisasi kepada wajah atau rupa mendiang dengan menyebut namanya? Kalau Anda mampu ada visualisasi boleh, tapi kan kalau tadi misalnya orang tua di kehidupan yang lampau kan nggak ada visualisasinya. Kita hanya mengulang, ya semua makhluk, semua yang berhubungan karma dengan saya. Tapi kalau mampu visualisasi, misalnya paman lah tadi, atau siapa, adik atau siapa, silahkan. Iya. Ya begitu ya, Saud Kohendra ya. Nah, kita lanjut ke Zoom, Bante. Pertanyaan dari Medan, dari Bapak Hongmi, Ibu Hongmi ini. Pertanyaannya, apakah orang yang terlahir cacat mental dan autis adalah karena karma dari orang tuanya atau orang itu sendiri, yang mungkin banyak berbuat jahat di kehidupan lampau? Dan apakah berbuat kebaikan atas nama orang yang cacat mental dan autis bisa membuahkan mengurangi karma buruk masa lampaunya? Ya, terlahir punya kekurangan dalam mentalnya itu adalah karena buah karma buruknya orang itu sendiri. Tetapi sekarang ketika dia terlahir di keluarga tertentu, ini adalah karma dari keluarga tersebut. Ya, jadi misalnya sekarang ayah dan ibu, sebenarnya ada beberapa kan yang turunan nih. Misalnya diabetes ini kan menurun. Misalnya sekarang ayah dan ibu kena diabetes semua. Apakah anaknya semua kena diabetes? Belum tentu. Ada 1 atau 2 yang kena. Nah, yang 1 atau 2 yang kena ini ada kemungkinan memang karma lampaunya dia itu sudah ada beban karma buruknya juga, sehingga terlahir di keluarga ini. Nah, orang mengatakan itu nurun, padahal tidak. Ini orang tua hanya mengkondisikan saja. Demikian pula anak yang tidak waras atau tidak sesuai cara berpikirnya. Orang tuanya memang ada turunan itu, tapi sebetulnya ini karma buruknya dia sendiri. Nah, tapi keluarga ini punya karma yang kelompok yang kurang lebih sama, yaitu punya karma buruk yang sejenis. Ya, jenis mencari jenis akhirnya kumpul di dalam satu keluarga, tetapi tidak turunan. Itu adalah buah karmanya si orang yang bersangkutan sendiri. Begitu. Nah, apakah sekarang pelimpahan jasa untuk mereka bermanfaat?
Selama pelimpahan jasa seperti yang tadi saya jelaskan dan didukung oleh karma baik yang dimiliki oleh orang yang kita sebutkan itu, tentu saja ada manfaatnya. Tapi kalau orang yang bersangkutan itu kurang karma buruknya, tentu manfaatnya menjadi kurang juga. Begitu, Saudara Miming, lanjut. Ya, Bante, melanjutkan pertanyaan dari Bapak Hongmi tadi, ada pertanyaan dari Ibu Falan, bagaimana kalau orang yang cacat mental atau autis tadi itu meninggal, dan kita melakukan pelimpahan jasa kepadanya, apakah orang tersebut bisa menerima pelimpahan jasanya karena kondisi batinnya ketika meninggal mungkin dalam keadaan stres atau dalam cacat mental? Dan dia tanya, berapa lama orang tersebut menerima pelimpahan jasa? Nah, ini pertanyaannya agak berat, Bante. Ada temponya kan? Jasa itu sebetulnya adalah untuk orang yang meninggal, ya, dan tidak disebutkan sebelum meninggal dia lahir jadi apa dulu, tidak ada. Jadi misalnya pelimpahan jasa khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus karena sudah begini, tidak ada. Pokoknya dia sudah meninggal dan dia terlahir dalam satu alam yang terkondisi untuk menerima pelimpahan jasa. Kalaupun dia dulu pejabat, kalaupun dia dulu orang kaya, kalaupun dia dulu orang pandai, kalau dia terlahir di alam yang tidak terkondisi untuk menerima pelimpahan jasa, maka dia juga tidak bisa terima. Tapi kalau sekarang dia dulu lahirnya memang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, tapi meninggal dan lahir di satu alam yang bisa menerima pelimpahan jasa, maka pelimpahan jasa akan bermanfaat. Jadi pelimpahan jasa berbicara tentang alam kelahiran yang mendukung pelimpahan jasa, bukan berbicara tentang dulunya lahir sebagai apa. Gitu ya, jelas, Saudara Miming? Ya, silakan lanjut. Boleh pertanyaan terakhir, Bante, untuk sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini. Ya, ini yang dari Zoom ini kan masih ada satu yang mau langsung. Iya, ada dari Ibu Mary Facua dengan ada yang langsung ya? Ada ini tadi Ibu Lian ini. Tadi tunjuk jari. Ibu Lian mau langsung bertanya ya, silakan Bu, kalau ingin bertanya. Dari tadi ya, Ibu Liana apa Lian tadi? Lian, silakan Ibu. Bisa dengar suara saya ya, moderator? Ya, bisa dengan jelas, silakan Ibu. Oke. Sutihantu and Wandami Bante, saya Lian dari Arizona. Saya ada pertanyaan tentang pelimpahan jasa tadi ya. Kan kalau kita pelimpahan jasa, pertanyaan saya itu kalau pelimpahan jasa kepada orang yang non-Buddhis gitu ya, kan kita kalau pelimpahan jasa kan untuk bisa menerima manfaatnya, selain dari karma-karma yang telah dia miliki, orang tersebut juga harus mengkondisikannya gitu. Kalau misal kata orang itu non-Buddhis, otomatis kan kebajikan yang dia lakukan kan beda gitu dengan kita yang Buddhis, bisa kata mereka berdana ya misalnya saja berdana ke gereja atau mungkin kebaktian di gereja gitu kan ya Bante. Nah, apakah orang tersebut masih bisa menerima manfaat dari pelimpahan jasa dari orang yang agama Buddhis? Begitu Bante. Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Baik, jadi sekarang pelimpahan jasa itu adalah, kalau ini kan berarti untuk orang yang masih hidup nih ya. Jadi orang yang meninggal pun kalau dulu agamanya apa, tidak ada problem. Ada beberapa orang mengatakan bahwa saudara saya ini kan agamanya bukan Buddhis waktu meninggal. Kemudian kalau sekarang sudah meninggal bisa pelimpahan jasa nggak? Bisa, karena yang penting dia lahir di alam mana, bukan agama sebelumnya. Nah sekarang pertanyaan Ibu ini adalah, kalau sekarang dia masih hidup, pelimpahan jasanya bagaimana? Kan dia bukan agama Buddha, tidak masalah. Karena kebajikan itu lintas agama. Jadi sekarang dia berbuat baik atas nama agamanya dia, atau berbuat baik di gereja, berbuat baik, tidak apa-apa. Bisa saja, karena yang penting pikirannya dia baik, ucapannya dia baik, dan perilakunya baik menurut caranya dia. Agama itu hanya motivator kita berbuat baik. Kita memilih agama Buddha karena kita cocok agama Buddha sebagai motivator saya berbuat baik. Orang lain tidak memilih agama Buddha karena dia merasa tidak cocok bahwa agama Buddha sebagai motivatornya dia, tapi dia memilih agama lain karena dia merasa cocok. Agama itu menjadi motivator dia berbuat baik. Jadi kita lalu melihat sekarang seorang ibu
menggendong anak. Apakah ibu Buddhis dengan ibu non-Buddhis itu berbeda cara menggendongnya? Kalau menggendong itu berbuat baik kan sama. Ibu nyuapin anaknya makan. Apakah itu berbeda cara nyuapinya ibu yang Buddhis dengan ibu yang non-Buddhis? Kemudian apakah anak yang tadi merawat orang tuanya yang pikun, apakah berbeda antara yang Buddhis dengan non-Buddhis? Kan sama. Nah, jadi kalau ibu bertanya, ini ibu dari Arizona ya, dari Amerika, ini jamnya masih malam nih di sana nih, luar biasa sekali. Kita ada 2 orang dari Amerika yang ikut di sini, atau 2 atau 3 ini tadi saya lihat. Ya, jadi ini sebetulnya cara yang luar biasa sekali. Kan sekarang kita lalu lihat bahwa perbedaan agama itu tidak bermasalah dengan perbuatan kebajikan. Anda tetap bisa melakukan pelimpahan jasa, baik yang meninggal maupun yang hidup, kepada orang yang beragama yang berbeda. Anda pergi ke dokter kan juga tidak harus kan agama yang sama. Wah, dokter agamanya apa? Buddha. Ah, ini mesti manjur nih. Dokter agamanya apa? Bukan Buddha. Ah, tidak manjur saya umat Buddha. Tidak ada. Semua itu sama. Ya, teman motivator mereka yang berbeda. Itu urusannya mereka. Kita nggak usah pusing. Tapi yang penting kita terus berbuat baik atas nama mereka, supaya mereka berbahagia dengan caranya sendiri. Dan mereka bisa berbuat baik di gereja, berbuat baik di masjid, dia berbuat baik di mana saja dia bisa, karena itu sama saja perbuatan baik juga. Begitu Ibu. Ya. Nanti kalau sudah malam selamat istirahat. Ya. Karena di sana sudah jam 9 atau jam 11. Atas pertanyaan dan waktunya. Bapak Ibu, Bante, waktu kita sudah selesai sesi tanya jawab. Terima kasih Bante atas kesediaannya telah mengisi kegiatan yang terlaksana berkat kerjasama dari Wihara Sonadipa, Wihara Dhamma Wija, Pusdiklat Sikadama Sriwijaya, dan Pusdiklat Meta Manggala Sriwijaya.